Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Ustadz Hilman Fauzi atau akrab disapa Ahilman. Assalamualaikum Ahilman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mamila, mudah-mudahan juga pemirsa CNN Indonesia semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Nah Ahilman, hari ini tema yang akan kita bahas seperti biasa sangat menarik terkait dengan belajar dan berbagi ilmu. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung saja Ahilman kita bahas. Kenapa dalam Islam kita sebagai seorang muslim rasa-rasanya wajib menuntut ilmu? Jadi landasannya itu apa sih sebenarnya? Iya, bicara tentang belajar dan mengajarkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim ya, sejak dia lahir sampai kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah kewajiban, maka saat menjalankannya tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita ketika belajar, setiap detak-detik hembusan nafas kita ketika belajar itu mengundang pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meringankan langkah kakinya untuk menuju jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Jadi sebuah proses untuk mendapatkan ilmu itu dan kita meringankan langkah, memudahkan aktivitas kita, itu mengundang kemudahan dari Allah untuk mendapatkan surga. Maka orang yang menuntut ilmu, orang yang suka belajar, itu pahalanya luar biasa gitu. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia duduk kemudian dia belajar, Allah janjikan kepadanya 4 hal, kata Nabi SAW. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam hatinya. Jadi orang yang senang belajar itu akan tenang hatinya. Kenapa? Karena hatinya seperti dicas. Betul. Hati itu kan ibarat baterai ya. Baterai itu kadang ada lowbatnya gitu. Nah maka yang bisa membuat baterai ini kembali full itu ilmu. Nah orang yang menuntut ilmu adalah orang yang diberikan ketenangan oleh Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan tanamkan kepadanya kasih sayang. Jadi orang yang diberikan ilmu, diberikan kesempatan untuk belajar, dia sedang disayang sama Allah. Karena ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan berikan nur, cahaya kepada hamba tersebut untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, wa khaffatuhumul malaikah, ada malaikat yang berhimpun bersamanya. Maka jangan pernah sepelekan setiap majelis ilmu ya. Setiap kita belajar, karena boleh jadi malaikat yang hadir yang berhimpun lebih banyak dibanding kita yang hadir. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah membanggakan orang yang menuntut ilmu. Maka wajar kalau ada yang bertanya, siapakah orang yang Allah angkat derajatnya? Ada 2. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Maka kalau tadi Mbak Bila nanya apa landasannya, kenapa kita harus belajar, harus mengajar? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perintah dari Allah, maka tidak ada keraguan. Kecuali kita lakukan perintahnya, pasti niscaya Allah akan berikan kebaikan di dalamnya. Masya Allah. Ahilman, tapi kadang-kadang orang itu suka mendikotomi ya. Ilmu agama, ilmu dunia gitu. Tapi sebenarnya saya merasa begitu ya, kalau ilmu dunia itu kita cari untuk misalnya mendapatkan ridho Allah, atau kemudian memang tujuannya untuk bisa memberikan manfaat buat orang, sebenarnya itu bisa juga menjadi bagian wasilah kebaikan kan ya Ahilman ya? Bisa. Nabi bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia dengan ilmu,
berarti dunia juga ada ilmunya. Nah, iya, ya. betul. Tentu jika ingin makin sempurna dengan ilmu agama. Barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau mendapatkan dua-duanya kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Maka ketika ada dikotomi ini ilmu agama, ini ilmu dunia, rasanya dua-duanya harus kita hadirkan. Tetapi ingat tujuannya apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Maka silahkan kita belajar apapun. Tapi saat kita belajar apapun menjadikan dua hal dalam diri kita. Satu, makin meningkat iman kita kepada Allah. Dua, makin menambah ilmu kita. Apa itu ilmu? Hikmah. Menambah kebijaksanaan, ya. Akhlaknya makin baik, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ilmu yang membersamainya. Maka yang paling tinggi itu selain ilmu tapi hikmah, ya. Iya. Ada lagi yang lebih tinggi, ma'rifat namanya. Ya, ilmu, hikmah, ma'rifat. Nah, orang yang dikasih hikmah itu ke dalam hatinya tuh. Dengan ilmu tidak membuat dia sombong. Karena mohon maaf, banyak orang yang kemudian berilmu tapi jadi sombong. Kan harusnya jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Ya, mohon izin, rasanya kalau dengan ilmu jadi merasa pintar, berarti ada yang tidak baik dengan ilmu yang kita dapatkan itu. Maka ada ibaratnya seperti padi, ya. Ya. Makin apa? Makin berisi, makin merunduk. Iya, makin berisi, makin merunduk gitu. Dan kita juga merasa, Mbak Mila, semakin belajar tuh makin kita nggak tahu apa-apa. Setuju. Iya nggak? Dan rasa itu yang harus kita hadirkan. Maka tidak ada dikotomi dalam ilmu. Selama ilmu itu meningkatkan iman kita, menambah hikmah dalam hidup kita, maka insya Allah jadi kebaikan untuk hidup kita. Baik. Jadi tadi ada ilmu, kemudian yang bentuknya hikmah dan ma'rifat. Ma'rifat, betul. Ahilman, tapi kemudian ilmu itu kan akhirnya jadi sia-sia, ya. Kalau hanya kita dapat sendiri, kita simpan sendiri begitu. Iya. Maka apa buah ilmu itu? Amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon menjulang tinggi tapi tidak ada buahnya. Ya kan? Buat apa? Tapi artinya jangan berarti ya udah Ustaz berarti nggak usah belajar dah. Yang penting cukup aja, yang penting ada ilmunya. Ya gimana ada ilmunya kalau nggak belajar? Maka nanti ada 4 golongan, Mbak Mila, yang harus kita garis bawahi. Kata Nabi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau nggak bisa, jadilah orang muta'alim, orang yang mau belajar. Kalau nggak bisa, jadilah mustami', orang yang mau dengar. Kalau nggak bisa, jadilah muhibban, orang yang mencintai ilmu, yang mencintai orang yang punya ilmu, yang mencintai majelis ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima itu? Alim enggak, muta'alim enggak, mustami'an enggak, muhibban enggak. Fatahlik, kata Nabi, maka engkau akan hancur, akan binasa. Itu hatinya sudah keras, ya. Sudah keras. Maka setidaknya lihat 4 tadi deh. Kalau nggak jadi alim, jadi muta'alim. Kalau enggak jadi mustami, kalau enggak jadi muhibban. Maka mencintai majelis ilmu, mencintai ilmu, mencintai acara kita pagi ini, ini juga adalah bagian dari menjemput keberkahan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terus memudahkan kita juga untuk menuntut ilmu. Kalau bicara menuntut ilmu itu kan sampai mati, ya. Iya. Ya, minal mahdi ilal lahdi, kan? Dari sejak kali kita hidup atau masuk keluar ke muka bumi sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Dan ya belajar tuh harus setiap saat, setiap waktu. Kita nggak ada alasan, udah tua Ustaz nggak usah belajar. Justru, mohon maaf, makin tua masalah makin banyak. Betul. Ya kan? Dan kalau nggak pakai ilmu, yang ada kita berantakan, ya. Maka rumah tangga butuh ilmu, keluarga butuh ilmu, semua butuh ilmu. Nanti kita akan bahas lagi insya Allah. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait ilmu tadi dan adab juga pentingnya. Itu betul, menarik, ya. Betul. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan ilmu dan berbagi ilmu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar dan Berbagi Ilmu. Ahilman, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi kita membahas soal yang kita singgung adalah soal adab. Ternyata sebelum kita berilmu, Islam mengajarkan kita untuk memiliki adab dulu. Ini maksudnya seperti apa ya, Ahilman? Iya, jadi adab itu kan etika ya. Proses ketika kita memahami kehidupan dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka buah dari ilmu itu amal. Nah, amal itu nanti buahnya akhlakul karimah. Orang makin dia berilmu, makin dia senang beramal. Dan dari amal yang dia lakukan, dia makin menghadirkan keindahan akhlak ya dalam hidupnya. Maka dalam belajar harus mengedepankan adab. Tentu yang pertama adab kepada guru. Ya. Insya Allah bagaimana ulama kita mengajarkan adab kepada guru ya. Menatapnya guru, memandangnya guru itu kan Masya Allah. Kalau kita lihat di pondok pesantren itu, kalau ada Pak Kiai lewat itu para santri itu Masya Allah gitu ya. Betul. Karena saking ikhtiramnya ya, menghormatinya luar biasa. Kemudian bagaimana ketaatan kita kepada seorang guru, bagaimana kebersihan hati kita ya ketika belajar kepada seorang guru itu menentukan sekali. Maka kata guru saya, keberkahan ilmu itu bukan hanya ada pada ilmunya, tapi keberkahan ilmu juga ada pada gurunya. Oke. Jadi kalau guru ridho, maka ilmu itu akan Allah tanamkan dalam diri kita. Oh, jangan macam-macam maka berarti sama guru. Belajarlah untuk ta'zim sama guru, hormat sama guru gitu ya. Karena bagaimanapun kita hari ini bisa mendapatkan banyak kebaikan, salah satunya karena guru kita. Maka yang namanya orang tua itu ada dua. Yang pertama tentu orang tua kandung kita. Yang kedua adalah orang tua yang mendidik kita. Berarti guru adalah salah satunya. Dan salah satu ridho yang Allah titipkan kepada manusia, salah satunya adalah ridhonya murid tergantung gurunya. Maka kita yang sekarang mohon maaf misalnya yang diberikan kesuksesan, diberikan keberhasilan, boleh jadi sebagiannya karena doa guru-guru kita. Iya? Dan sebaliknya mohon maaf jika hari ini ada yang sedang sulit, sedang punya persoalan. Boleh jadi dulu waktu kita sekolah ada rasa hormat kita kepada guru yang tidak dihadirkan, sehingga keberkahan ilmu itu tidak nampak dalam kehidupan kita. Maka hati-hati adab kepada guru ya, adab kepada guru. Maka nanti dalam proses adab itu kan ada akhlak ya. Nah, akhlak ini yang akan menguatkan. Saya teringat dengan satu kalimat, setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal rugi kecuali orang yang istiqomah. Nah, semua orang yang istiqomah juga berpotensi rugi kecuali orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ilmu, amal, istiqomah, husnul khatimah. Jadi rangkaiannya itu gitu. Maka berharaplah sama guru kita gitu ya. Kalau kita mendapatkan ilmu, semoga beliau ridho dengan apa yang kita hadirkan. Maka tolong dipastikan adab kita menuntut ilmu benar-benar harus dijaga. Karena khawatirnya ilmu kita seakan-akan bertambah, tapi keberkahannya hilang. Karena yang paling penting bukan hanya pinternya. Kalau hanya pinter mah ya banyak resource yang bisa membuat kita jadi tambah pintar. Kita sering browsing, kita sering baca juga. Ada semua kan? Berwawasan ya. Wawasan. Tapi bagaimana ilmu itu menjadikan hidup kita makin baik, makin bahagia. Itu yang paling penting. Ahilman, ada fenomena begini. Misalnya orang baru hijrah begitu ya, lagi semangat banget menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang saking semangatnya melihat sesuatu yang kurang pas, terlalu sering menjudge misalnya. Oh, kamu nih belum dapat jodoh, dosa kamu banyak, kamu harus banyak istighfar gini. Jadi berilmu untuk menambah ilmu iya, tapi kadang-kadang kalau berdakwah suka nyelekit gitu. Itu gimana ya? Nggak benar juga sebenarnya ya. Iya, setiap kaum ada bahasanya. Setiap bahasa ada kaumnya. Dalam dakwah tentu ada strateginya, ada metodenya, ada caranya. Al-Quran menyampaikan kepada kita untuk berdakwah dengan penuh hikmah kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Saya kira ya perlu dipastikan karena ya setiap orang punya metode masing-masing lah ya. Maka kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan orang yang agak kencang, agak keras. Boleh jadi itu caranya. Tapi kita juga yang kencang jangan menyalahkan yang lembut, karena boleh jadi memang ada pendengarnya gitu. Yang jelas selama niatnya karena Allah, tujuannya membuat orang semakin dekat sama Allah,
dengan dasar dan literasi yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah, maka insya Allah itu akan ada kebaikan di dalamnya. Dan ini juga yang harus dijadikan dijadikan pertimbangan oleh para guru yang dititipkan ilmunya oleh Allah. Saya teringat juga perkataan dari guru saya, ini bagus sekali nih. Apa yang disampaikan itu lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Ya. Tapi cara menyampaikan lebih utama daripada apa yang disampaikan. Sepakat. Dan terakhir ini, hati orang yang menyampaikan itu lebih utama daripada apapun. Masya Allah. Karena ilmu itu berangkat dari hati, dan semua yang berangkat dari hati pasti akan sampai ke dalam hati. Apa yang disampaikan lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Cara menyampaikan lebih utama daripada apa yang disampaikan. Tapi hati orang yang menyampaikan itu lebih utama daripada apapun. Maka ya kita nih sebagai seorang guru, dengan izin Allah ya, kalau mau ngajar tuh harus minta ampun dulu sama Allah, banyak istighfar, banyak mendoakan murid-murid kita. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan tidak sampai ke hati mereka gitu. Karena keringnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf ya, jamaah itu bukan sasaran dakwah, tapi jamaah itu sarana dakwah. Sarana dakwah. Sasaran dakwahnya siapa? Kita. Oh, oke. Jadi pengingat buat diri kita sendiri. Kan kita suka bilang bahwa sasaran dakwah mereka. Sebenarnya sasaran dakwahnya kita. Saya ini sekarang lagi ceramah buat saya sendiri sebenarnya. Ya, jamaah, pemirsa, itu sarana dakwah. Maka ada tidak ada jamaah, dilihat nggak dilihat, itu bukan jadi ukuran kita. Karena setiap ilmu yang disampaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan selama kita niatnya lurus. Maka nanti dalam belajar tentu banyak tantangan, dan nggak apa-apa. Ya, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia tidak akan merasakan manisnya dari belajar itu. Maka sekarang pemirsa atau teman-teman yang sekarang lagi belajar tuh capek, lelah gitu ya, ya nggak apa-apa. Karena biasanya makin kita lelah, makin manis sesuatu yang akan kita dapatkan ke depan. Daripada harus menelan pedihnya kebodohan. Nah, gitu kan. Ya. Itu kan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah kan, begitu kan. Jadi jalani saja setiap pembelajaran itu, bersihkan hati, banyak doa sama Allah. Karena yang memberikan ilmu kan Allah. Bahkan ada doa juga yang sering kita baca tuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, kan gitu. Ya Rob, tambahkan untuk kami ilmu, kan gitu. Dan rezekikan kepadaku apa? Hikmah. Masya Allah. Jadi bukan hanya ilmu tapi hikmah dalam Masya Allah ya, Islam itu ya indah sekali. Hilman, saya jadi teringat ya, bahwa orang itu kalau meninggal kan putus amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya juga ilmu. Ini kalau kita jabarkan lagi, kita elaborasi seperti apa, Hilman? Iya. Kata Nabi, ketika manusia meninggal terputus semua amal kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat atau yang diamalkan. Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Dari 3 poin itu ada tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kan tadi buahnya amal. Saat kita mendapatkan ilmu, maka sebisa mungkin kita amalkan ilmu tersebut. Yang kedua, jangan hanya buat sendiri, tapi kita sampaikan kepada orang-orang yang bisa menjadi bagian dakwah kita. Maka setiap manusia itu rugi tuh, ya kan, dengan waktunya, kecuali 4 kan. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan, dan mereka saling menasehati dalam kesabaran. Berarti memang ada pekerjaan rumah bagi kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka jika hari ini kita mendapatkan ilmu, jangan sungkan untuk berbagi kepada orang lain. Ya, share. Sekarang kan ada sosial media, kita bisa repost unggahan-unggahan yang bermanfaat. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi dari sekian banyak orang yang berteman dengan kita, melihat postingan kita, dia jadi termotivasi untuk menjalankan kebaikan itu. Dakwah itu menyampaikan, mengajak, dan mempengaruhi. Insya Allah setiap kita punya pahala dakwah, apapun profesinya. Jadi dokter bisa berdakwah, jadi pengusaha bisa berdakwah, jadi pejabat bisa berdakwah. Jadikan setiap apapun nikmat yang Allah berikan untuk berdakwah. Karena percayalah, setiap ilmu yang bermanfaat itu
akan datang kepada kita nanti sebagai amalan yang pahalanya tidak terputus. Masya Allah. Ahilman, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera pada layar kaca. Sebagai penutup, seperti biasa, Ustadz Hilman Fauzi akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Saya Meladia Rahma undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dan mengajarkan ilmu itu adalah kewajiban untuk kita, yakni perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu itu adalah satu kegiatan yang akan menambah banyak pahala untuk kita. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar orang yang senang menuntut ilmu, orang yang senang membagikan ilmu, maka orang itu akan banyak mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan tanamkan ke dalam dirinya apa? Kemampuan untuk memahami ilmu agamanya. Maka orang yang kemudian senang belajar, senang menuntut ilmu, maka Allah angkat derajatnya. Karena di antara orang yang akan Allah angkat derajatnya adalah orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang berilmu di antara kamu sekalian beberapa derajat. Maka iman dan ilmu adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Saat kita menuntut ilmu, jadikan ilmu yang kita dapatkan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastikan saat kita menjalankan setiap amal kita, sertakan dengan ilmu. Agar apa? Agar setiap amal itu mendatangkan banyak kebaikan. Setelah ilmu itu kita dapatkan, maka amalkan. Kenapa? Karena buah dari ilmu itu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka sampaikan lagi kepada orang lain. Jadikan amal untuk berdakwah kepada siapapun. Dan ingat, di antara amalan yang pahalanya tidak terputus, ketika nanti kita kembali kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diamalkan. Maka semangatlah belajar, semangatlah menuntut ilmu, yakinlah, percayalah, setiap ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi jembatan yang mendekatkan kita dengan kebaikan, yang mendekatkan kita dengan kebahagiaan. Barang siapa yang mau bahagia di dunia dengan ilmu, barang siapa yang mau bahagia di akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia dunia akhirat maka dengan ilmu. Maka terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita diberikan kelembutan dan kita diberikan bimbingan untuk senantiasa menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami rizki yang halal dan baik. Dan terimalah setiap amal-amal kebaikan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan ilmu kami. Anugerahkan kepada kami hikmah untuk menjalani hidup ini. Ya Allah, balas semua kebaikan guru-guru kami. Berkahi semua ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Dan tanamkan di hati kami keinginan untuk senantiasa belajar sampai kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menuntut ilmu dan untuk menjadi orang baik dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.